Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Jinfit Alfira, mahasiswi program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan presentasi mengenai pemikiran ekonomi masa dinasti Utsmani, yang merupakan bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT, PhD. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya terlebih dahulu. Turki Utsmani merupakan pusat khilafah Islam karena merupakan pemerintahan Islam yang terkuat pada masanya. Puncak kemajuan Turki Utsmani berada pada zaman pemerintahan kekuasaan Sultan Mahmud II, antara lain pada tahun 1453 yang ditandai dengan ditaklukkannya Kekaisaran Bizantium Romawi. Kekuasaan politik dan militer yang hampir tak terkalahkan ini mulai mendapat tantangan pada masa Sultan Murad IV. Dengan munculnya kekuatan Barat, Turki Utsmani lebih memperhatikan kemajuan di bidang politik dan militer. Dengan demikian, kondisi ekonomi dan keuangan mereka turut memberikan andil bagi perkembangan Islam di kerajaan Turki Utsmani. Pertama, pemikiran ekonomi Kinali Zaid Ali Çelebi. Biografi. Beliau lahir pada tahun 916 Hijriah atau 1511 Masehi di sebuah kota yang bernama Isparta di wilayah Anatolia. Beliau merupakan putra dari Ahdi, seorang hakim, Mullah Mehmed, dan cucu dari Abd al-Qadir Hamidi. Salah satu karya terkenal beliau pada waktu itu berjudul Akhlaq-i Alai yang berisi tentang akhlak yang memberikan warna Turki Utsmaniyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Karya beliau yang berjudul Akhlaq-i Alai merupakan suatu karya yang sangat berpengaruh bagi dirinya, yang terdiri dari keseluruhan pemikiran etika yang menjadi sangat konvensional hingga abad ke-18. Di seluruh penjuru dunia, Akhlaq-i Alai dibuat di atas peninggalan penulis Turki Utsmani yang menafsirkan filosofi, moral, dan politik dari adat dan tradisi filsafat Islam yang berasal dari Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Dengan begitu, karyanya ini mengutarakan kombinasi analisis Aristotelian terkait jiwa manusia dengan ide Plato tentang sebuah kota yang sempurna atau ideal seperti yang telah dijelaskan oleh Nasir al-Din Tus dan Jalal al-Din Dawani. Dalam hal ini, ITM merupakan bagian dari filsafat praktis yang mencakup ekonomi, politik, dan hukum. Ketiganya merupakan bagian dari filsafat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab ekonomi berhubungan dengan politik dan hukum. Begitu juga sebaliknya. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tinjauan mengenai ilmu tadbir al-manzil ITM yang disempurnakan oleh filsuf muslim yang kemudian dapat berkembang dalam sejarah Islam. Yang kedua, Kinali Zaid Ali Çelebi dan Ilm Tadbir al-Manzi. Suku Quraisy adalah penguasa di Mekah, bahkan bukan hanya Mekah secara khusus, tetapi juga pembesar daerah Hijaz. Dahulu tokoh seperti Hushai adalah penguasanya, mulai dari daerah-daerah pinggiran Syam sampai ke Mekah. Sistem pemerintahan, manajemen keuangan, dan administrasi berprinsip pada ashabiyah atau solidaritas sosial. Prinsip tersebut adalah ciri khas dari mayoritas penduduk Arab, sehingga dengan ashabiyah membentuk ikatan dan struktur sosial yang mapan dan solid. Selain aktivitas perdagangan, karena berada di pertengahan rute dagang antara Yaman dengan Syam, Mekah juga ramai sebab merupakan daerah yang aman dan tenang, dimuliakan karena adanya agama Ibrahim, As-Hanif, dan Ka'bah. Bahkan banyak orang yang melarikan diri ke Mekah hanya untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya, beliau menjelaskan
dua cara untuk menghasilkan uang, yaitu melalui usaha dan tanpa usaha. Ada 3 hal yang harus dihindari ketika menghasilkan uang, yaitu kekerasan dan penyiksaan, malu, serta kejelekan dan penindasan. Menurut Kinalizit, ada 4 kategori yang dilarang ketika mengeluarkan atau membelanjakan uang. Kemudian yang kedua, pemikiran ekonomi Mustafa Nuri B. Biografi, beliau lahir pada tahun 1259 Hijriah. Ayahnya bernama Beylan Gurcu Yusuf Pasha, nama aslinya yaitu Mustafa Nuri B. Ketika lahir, ayahnya pada saat itu menjabat sebagai gubernur di Maras. Pada tahun 1860, Nuri bertugas di kantor penerjemah yang berfungsi sebagai sarana diplomasi pemerintah serta sekolah kaum bangsawan dan negarawan otonom. Menurutnya, ilmu kekayaan tidak hanya mengurangkan tentang cara mendapatkan kekayaan, melainkan juga harus memperhatikan etika, sumber kekayaan, keadilan, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat, serta harus menjadi komponen ekonomi yang sangat dibutuhkan. Kedua, Nuri B dan ilmu kekayaan. Nuri mengartikan ilmu kekayaan sebagai sains dari cabang dari ilmu akhlak atau moral. Guna mendukung gagasannya tersebut, beliau mengakui bahwa ilmu kekayaan berhubungan dengan kekayaan yang didapatkan dengan cara yang halal, bukan melalui penindasan atau kekerasan. Chopra menjelaskan bahwa nilai akhlak tidak hanya berpusat pada aktivitas pribadi, melainkan seluruh bidang kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, politik, dan internasional yang berdampak pada kesejahteraan setiap orang. Beliau menjelaskan bahwa ekonomi dan politik sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, serta tidak ada hubungan yang kuat antara ekonomi dan politik. Dalam gagasannya, beliau berkata bahwa pemerintah berhak memungut pajak, buruh berhak menerima upah atau gaji, pemilik tanah memperoleh hak sewa, dan unsur pendanaan dalam distribusi termasuk bunga, sehingga bunga tidak selalu haram jika digunakan sesuai syariat Islam. Bunga dikatakan haram apabila diambil atas pinjaman seperti yang dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Ekonomi Islam menurut beliau merupakan suatu upaya untuk menggabungkan ekonomi modern dan budaya Islam guna membimbing Muslim Utsmani untuk membangun ekonomi modern. Kemudian yang ketiga, pemikiran ekonomi Mehmet Akif Ersoy. Biografi, lahir di Istanbul pada 20 Desember 1873 Masehi. Beliau merupakan seorang guru di Madrasah Fatih. Selain menjadi guru, beliau juga aktif sebagai penyair, penulis, akademisi, politisi, dan penulis lagu kebangsaan Turki. Beliau merupakan musuh yang hebat dan dikenal kritis terkait westernisasi dan sekularisasi yang diikuti oleh pemerintahan Turki di waktu itu. Di akhir tahun 1936, tepatnya tanggal 27 Desember 1936, beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di sebuah taman tercintanya Ahmed Naim Badan. Kedua, pemikiran aktif tentang pentingnya kerja dalam Islam. Aktif menjelaskan bahwa negara maju karena semangat kerjanya yang tinggi. Bangsa yang maju merupakan bangsa yang telah meninggalkan dirinya dari sikap apatis. Oleh sebab itu, dengan menerapkan gaya hidup yang rajin dan kerja keras, masyarakat akan mencapai tingkat peradaban modern. Banyak pujangga berpendapat bahwa agama merupakan hambatan bagi setiap orang untuk menerapkan gaya hidup produktif.
Dalam tulisan ini, penulis berpendapat bahwa Islam bukan suatu penghalang bagi para pengikutnya untuk menerapkan gaya hidup yang produktif. Beliau menyatakan bahwa di dunia ini adalah tempat berjuang, di mana seorang yang aktif akan mendominasi dan mengalahkan yang pasif. Beliau juga merujuk pada salah satu hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang orang yang bekerja keras untuk mencari nafkah seperti berjuang di jalan Allah SWT. Di dunia ini, manusia tidak dapat hidup secara sendiri. Kehidupan ini akan terus berjalan ibarat satu air mata dan keringat orang yang tidak dapat membuat perubahan apapun. Kemudian yang keempat, pemikiran ekonomi Said Nursi Bazilzaman. Biografi beliau dalam penelitian tentang ekonomi Islam terkait rezeki, beliau menjelaskan bahwa rezeki datang dan dijaga langsung oleh Yang Maha Kuasa. Sebab Allah SWT akan menyelamatkan umatnya dari mati karena kelaparan dan menjamin seluruh makanannya. Dari penjelasan tersebut, dijelaskan bahwa semua kebutuhan manusia itu datang dari rezeki Allah SWT dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan usaha manusia itu sendiri. Beliau menguraikan rezeki menjadi dua jenis. Yang pertama, rezeki pokok, yaitu rezeki untuk bertahan hidup. Apabila seorang tidak pernah melakukan tindakan kejahatan, maka rezeki itu akan datang kepadanya tanpa mengorbankan agamanya. Rezeki ini datang melalui perbuatan baik dan benar sesuai syariat Islam, serta akan dijamin oleh sang pemberi rezeki. Kedua, rezeki sugestif. Rezeki ini diperoleh dengan cara yang tidak baik. Selain itu, rezeki ini datang karena kezaliman, malapetaka, serta kebiasaan yang menyebabkan seseorang kecanduan dan sulit untuk melepaskannya, sehingga untuk memperolehnya perlu biaya yang banyak. Salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang baik yaitu dengan cara berhemat. Berhemat merupakan suatu bentuk terima kasih dan rasa hormat kepada Allah SWT sebagai sang pemberi rezeki terhadap rezeki yang telah diberikan kepada umatnya. Berhemat dapat menyelamatkan seseorang dari kemiskinan yang menimpanya. Apabila seseorang hidup boros, maka ia akan menjadi miskin dan akhirnya akan meminta-minta. Saat ini, uang merupakan alat pemborosan. Terkadang seseorang rela menjual harga diri dan kehormatannya demi mendapatkan uang. Hikmah yang dapat diambil dari pendapatnya tersebut yaitu bahwa hemat dapat mencukupi kebutuhan hidup manusia sebagai sebab akan dijamin oleh Allah sebagai pemberi rezeki, sehingga perlu menjadi pedoman guna menjaga kelangsungan pembangunan. Menurut pendapatnya, budaya Barat menyebabkan adanya kemiskinan di kalangan umat Islam dengan memaksa konsumsi komoditas dengan jumlah yang tidak sedikit. Pola konsumsi Barat membuat permintaan terhadap komoditas semakin naik. Hal ini berpengaruh menimbulkan kemiskinan bagi umat Islam. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam ekonomi Islam, hemat perlu diterapkan dalam segala aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Awal perkembangan ekonomi Islam Turki Utsmani banyak merujuk kepada filsafat praktis Islam, yaitu Imam Tadbir al-Manzil, yang diantara pengembangnya adalah Kinalizi Ali-Selibi. Imam Tadbir al-Manzil ini pun tidak dikembangkan oleh tokoh-tokoh Turki Utsmani modern dengan melakukan asimilasi ekonomi modern seperti di dalam karyanya Nuri Bey. Mehabis Ilmi Safat. Selain itu, pengaruh tasawuf yang banyak merujuk kepada Ibnu Arabi juga banyak digunakan dalam analisis ekonomi seperti yang dijelaskan oleh Badiwis Aman dalam karyanya Risalah Nur. Dapat dikatakan filsafat dan tasawuf selain fikih telah menjadi disiplin ilmu
yang berkembang di Turki Utsmani sampai akhirnya datang ilmu modern ekonomi. Maka dalam pengembangannya ada proses islamisasi ekonomi yang terjadi di Turki Utsmani. Kelompok pertama mengembangkan ekonomi Islam melalui tradisi filsafat Islam dan tasawuf yang dihubungkan dengan konteks keadaan Turki Utsmani pada masa itu. Kelompok kedua melakukan integrasi pengetahuan Islam dan Barat. Demikian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.